Si ibu itu udah sampai solid, mau balik mukanya, kepalanya aja ngelihat ke saya, pindahin saya. Terus diikutin sama anaknya, ayah jahat. Di situ saya cuman bener-bener nge-freeze, bener-bener takut bener di situ. Gak bisa ngomong lah, nggak bisa ngomong apa-apa. Mau kencing juga susah, mau pingsan juga susah. Kesal sama orang rumah itu. Tapi yang saya tanda tanya, ada apa di rumah ini gitu? Kejadian apa yang belum saya ketahui itu ya. Kata istri saya itu ada 2 makam. Di setiap kasur di bawahnya itu ada kuburan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah dari pengalaman narasumber yang pernah mengontrak di perumahan klaster yang ada di Bandung. Yang ternyata ada 2 jenazah yang terkubur di bawah kasur di rumah tersebut. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Kang Des. Kang Des, apa kabar Kang? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya, gimana Kang, ya? Kamu Jamal? Baik? Baik juga Kang, mantap. Oke, Kang Des ini mau menceritakan pengalamannya waktu ngontrak di rumah. Tepatnya lokasinya itu di Bandung, dan itu ada kejadian apa tuh Bang? Ya Bang, jadi waktu itu saya ngontrak tuh di salah satu rumah klaster. Dan di bawahnya tuh ada makam di bawah kasur. Hah? Makam di bawah kasur? Iya. Itu tahu dari mana Kang ada makam di bawah kasur? Jadi selama saya 3 minggu di sana itu diganggu sama sosok yang ada di rumah itu, terutama ada 2 makam di bawah kasur itu. Ada 2 makam malah? Ada 2 makam. Wow. Karena si sosok yang di bawah kasur itu, makamnya di bawah kasur itu, sosoknya nyampein ke saya Bang. Gitu. Oh, nyampein pesan gitu ya? Nyampein pesan. Tapi gimana Kang, rasanya tidur di atas makam nih? Waduh Bang, nggak banget deh, nggak mau sekali-kali lagi. Nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Itu saya bertahan beberapa minggu di situ. Oh, nggak nyampe sebulan? Nggak nyampe sebulan. Yang asalnya saya harus kontrak sebulan, nggak nyampe sebulan. Berarti parah banget nih gangguannya ya? Banget. Oke, kalau gitu. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Kang Des nih, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ya udah guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Des mengenai kontrakan yang tepatnya ada makam di atas kasurnya. Di bawah kasurnya. Tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Kang Des, ngerokok? Ngerokok? Boleh sambil ngerokok? Boleh dong. Sukun Bang. Sukun. Tapi masuk juga kan Kang? Iya, masuk ya? dong. Kalau sekarang, ya saya kretek nih Kang. Sama Bang, saya juga kretek sekarang. Kretek Bang. juga? Iya. Waduh. Oke. Kang Des, ini gimana cerita awalnya nih? Jadi awalnya tuh Bang, saya punya konflik rumah tangga sama istri. Oke, ketahuan. Kesalahan apa? Nggak nebak doang. Maaf. Ya, harusnya nggak boleh ya, guys. Nggak boleh kepo, ya. Kenapa, Kang? Oke. Baru mulai. Mau curhat juga boleh, ayo Kang. Kenapa tuh? Multi talent Bang. Iya, multi talent. Jadi, ya saya punya kesalahan lah yang lumayan besar. Dan
kita komitmen kalau misalkan kita berantem itu kita pisah rumah terlebih dahulu. Oh gitu. Iya, jadi istri sama anak-anak di rumah, kemudian saya cari kontrakan. Awalnya sih besoknya saya cari tuh kontrakan di daerah Bandung yang dekat sama tempat kerjaan. Malahan istri saya yang dapetin. Dia dapetin di salah satu media sosial, ya Facebook bang. Iya. Ada tuh kontrakan katanya di klaster, cuman harganya bukan murah. Mahal. Karena di klaster itu di rumah itu udah ada TV segala macam. Jadi kita tinggal bawa baju aja ke situ. Terus kata saya tuh, oke lah kita lihat. Langsung aja ke sana, saya bayarin ya dengan muka yang kesel itu saya. Ya gitu juga ya, bener-bener saya makasih lah ya. Udah dicariin, udah ada. Awalnya sih ngelihat rumah itu, wow, bener-bener enak, asri, adem. Ya, di samping cuaca Bandung yang adem ya bang, ngelihat rumah itu bener-bener wow lah, enak. Jadi saya gambarin dulu bang, masuk gerbang itu klaster, salah satu klaster yang ada di pusat kota Bandung. Saya masuk ke rumah itu, ada satpam juga, ada penjaga juga. Saya masuk di blok B. Jadi blok B itu masuk langsung ke kanan. Saya nggak mau nyebutin ya nama klasternya. Nggak apa-apa ya bang. Nah udah gitu di pelataran, di halaman rumahnya, di terasnya itu ada sedikit tanaman, ada garasi mobil sebelah kiri. Kita masuk, ada ruang tamu. Di sebelah kiri ruang tamu itu ada kamar. Kita sebut aja kamarnya kamar A, karena itu kamar untuk anak kecil. Ya untuk anak. Dan seberangnya ada lorong. Seberangnya kamar itu kamar B, itu kamar untuk orang tua. Ruang tamu itu di-sekat sama lemari yang bisa kita ngelihat ke belakang. Itu ada ruang TV, ruang untuk santai. Di belakangnya itu ada dapur dan kamar mandi. Terus di halaman belakang itu ada tempat jemuran, ada rumput sedikit. Di sebelah kanannya ada tempat-tempat buat storage kayak gitulah, tempat gudang. Itu ada si bapaknya juga ada. Bapaknya saya nggak mau nyebutin, cuma nyebutinnya Mister aja ya. Itu Misternya orangnya bener-bener baik, bener-bener attitude-nya baik, sama cara penyampaian kata-katanya itu bagus. Oke, kita deal di situ, masih dengan muka istri yang masih kesel sama saya. Oke Pak, kita deal. Kapan katanya mau ditempatin? Paling besok Pak. Terus saya ngejawab, udah hari ini aja, katanya gitu. udah sampai situ, ya udah. Saya pulang berkemas, cuman bawa 1 koper, sama dikasih motor jadul saya waktu SMA, motor tua. Iya. Itu motor legend saya. Nih, pakai. Saya bilang, wah ini mau dikeluarin lagi motor, kata saya. Nggak dikasih motor yang lain gitu. Nggak, pakai itu aja. Ya udah. Saya minta pembekalannya juga. Soalnya kan ya saya kan semua uang di istri gitu. Dikasih lah. Ya udah. Besoknya saya kerja pulang malam, langsung saya ambil koper, langsung tempatin rumah itu. Malam pertama nih bang, langsung ada kejadian. Langsung ada kejadian. Gimana tuh? Jadi pas malam pertama ini sekitar jam 10 kurang sedikit lah. Saya kan gamer bang, saya lagi main game. Di kamar saya udah nempatin kamar ini. Itu ada suara anak ayam bang, cak yang kayak gitu. Saya bilang, ini emang ada yang nyara ayam gimana gitu. Itu mungkin sekitar lama loh bang, itu setengah jaman. Saya sampai dari mulai permainan sampai terakhir itu masih ada. Karena saya penasaran, saya lihatlah ke belakang. Kalau di belakang itu kan untuk klaster yang ke belakangnya lagi itu kan ditutup sama, cuman atasnya aja yang kebuka. Oke. Sumber suaranya itu nggak dari situ. Saya cari keluar ke depan, nggak ada. Cuman yang paling kerasa banget itu suara anak ayam itu di kamar itu. Ya udah saya nggak hirauin lah, biarin aja. Saya masih main game, itu sekitar jam 11-an. Keranjang saya kan itu kayak yang digoyang-goyangin. Pertama digoyang sedikit. Nggak kerasa kan, cuman waktu itu belum ngeh.
Yang kerasanya itu pas saya balik badan ke sini, tau nggak bang, kayak ada orang yang kalah gituin. Jadi saya tuh kepental gitu. Oh, kayak didorong gitu. Kayak didorong. Nah di situ saya ngeh, apa ya ini ya, kata saya tuh. Ah, ya udah. Itu jadi si kasur itu durasinya mungkin nggak terlalu lama ya, cuman sering sampai saya ketiduran di situ. Ketiduran, nggak ada yang aneh-aneh lagi di situ. Besoknya saya kembali aktivitas kerja, pulang hari kedua, malam kedua itu nggak jadi apa-apa. Di malam keempat lagi main game di ruang tamu. Jadi itu kayak ada sosok perempuan. Cuman perempuan ngelihat di belakang gitu bang. Nah di situ. Waktu itu saya cuman pikir itu karena saya udah pernah yang ngeliat yang kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, itu juga ngehilang kayak gitu, ngehilang kayak biasa. Ya setelah itu ada suara kayak rintihan, bukan rintihan ya, kayak nangis tapi ketawa, nangis campur ketawa. Itu perempuan, sosok perempuan. Saya di situ udah mulai curiga, oh ini ada apa-apa nih dengan rumah ini nih, kata saya tuh. Saya mau nge-WA istri. Oh disclaimer aja bang ya, disclaimer aja. Istri saya itu indigo dari lahir, sama anak saya. Nurun sama anak saya yang perempuan yang terakhir itu indigo. Saya mau nge-WA istri saya, mau hubungin istri saya, cuman nggak boleh, selama sebulan itu nggak boleh. Nggak boleh. Bukan diblokir dong, nggak diblokir. Enggak lah, nggak setega itu. Tapi saya ya udah, saya WA lah teman saya. Ada salah satu teman saya namanya Hendra. Jadi kan saya nanya gini, Dra, ini saya tuh saya ngontrak nih sendirian. Ada kejadian ini saya ceritain. Terus dia bilang, introspeksi aja sama diri kamu sendiri. Semua hal yang datang sama kamu itu kamu tuai sekarang, katanya gitu. Ya udah, saya bilang ya udah. Kata saya, ceritain lah ada apa. Dia nggak jawab lagi. Ya udah, saya tahulah sifatnya dia. Nah udah itu, di sini nih mulai saya kecemasan. Sugesti saya udah mulai tinggi, kecemasan saya, panik saya. Jadi ada hal yang saya harus ke halaman belakang. Ke halaman belakang ke dapur. Saya ke situ. Jadi si wastafel itu ada jendela kaca, jadi kita bisa ngelihat bang ke belakang. Oh iya. Ada bayangan hitam gede di situ di belakang. Saya cuma ucap istighfar, ya astagfirullah. Nggak tahu harus berbuat apa, cuman pengen keluar, cuman nggak mau gitu bang. Oke. Saya masih main game di situ. Mungkin ini antara tidur sama apa ya, sama sadar. Jadi tidur ayam. Itu kaki saya ada yang gelitikin. Jadi si jempol saya bang, kayak yang diutek-utek kayak gitu. Kalau misalnya bahasa Sunda ya diutek-utek kayak gitu. Saya langsung keperanjat, pas ngeliat kayak ada anak kecil hitam, muka hitam, rambut gimbal. Cuman itu langsung ngilang kayak gitu aja. Oh saya pikir ya udahlah itu kayak mimpi lah atau apa. Cuma kejadian, pindahlah ke kamar itu, ke kamarnya lagi. Di situ kena rep lah ya. Rep-repan, rep. Itu aneh ya bang. Hal yang aneh buat saya itu pas rep itu. Jadi saya lagi tidur, kayak di bawah itu kayak ada tangan yang langsung ngerangkul dari belakang. Tangannya ya tangan manusia. Nggak bisa nafas atau nggak bisa apa-apa. Cuman yang saya pikirin istri sama anak-anak. Saya kebangun waktu itu. Saya ngeliat ke bawah kasur. Takutnya ada apa-apa di bawah kasur. Cuman saya pelan-pelan lah yang nggak langsung. Takutnya kayak di film-film bang. Yeah. Turun dulu kaki, itu kaki langsung ada yang kayak yang megang kayak gitu. Tapi itu sepersekian detik lah. Saya nggak berani turun kaki. Saya ngeliat di bawah kolong kasur kayak gitu. Itu kayak ada bayangan hitam berbentuk manusia, tapi nggak jelas. Bayangannya tuh nggak jelas, cuman bayangannya aja. Balik lagi,
ke kasur itu, saya pengen keluar, bener-bener pengen keluar kamar. Oh iya, di kamar itu ada kamar mandi ya. Kamar utama, kamar orang tua itu ada kamar mandi, cuman untuk buang air kecil aja. Saya ambil wudhu lah di situ. Saya sholat malam, sholat sunat lah. Saya sholat, itu di situ tuh ada ada lukisan, kayak lukisan wall, cuman lukisan zaman dulu. Jadi lukisan perempuan tapi munggungin. Oke. Nanti saya kasih lah fotonya ya, lukisannya. Itu munggungin bang. Ini sholat, saya lagi sholat itu kelihatan bener ya. Pas sholat mau atahiyat terakhir, pas udah sholat, saya ngeliat itu kayak mukanya ngeliat. Itu dari wall bang, bukan dari lukisan tangan, dari wall, tahu yang dari anyam kayak gitu. Itu muter mukanya sambil senyum ke saya. Pas udah sholat itu nggak bisa gerak apa-apa di situ. Saya bilang ya udah, ya Allah udahlah, jangan ada gangguan apa lagi di sini. Saya cuma pengen nenangin diri saya di sini. Di situ saya ketiduran di situ. Nah besoknya saya kan kerja di hotel bang. Jadi pas pagi-pagi kita tuh ada morning briefing. Kebetulan saya bagian housekeeping, Kak. Nah, saya punya staff saya, supervisor. Kita sebut aja namanya Ricky. Si Ricky ini skeptis. Nah, di morning briefing itu kita keluar dari cerita aja dulu sedikit ya, Bang. Di morning briefing itu, Pak, katanya ada tamu yang memfotokan mereka lagi tidur. Jadi fotonya tuh kayak pakai tongsis, tapi tongsisnya berapa meter bang dari atas? Itu nggak mungkin, karena di bawahnya itu ada kaki gede. Kefoto sama tamu, ada yang foto tamu, mereka lagi tidur di ranjang, ada yang ngefotoin. Itu kata tamu itu kita tuh nggak ada yang fotoin. Kita kesini cuma berempat, anak-anak saya masih kecil katanya. Terus ada yang fotoin, emang bener jelas saya ngeliat gini jelas. Terus si Ricky ini ngomong, nggak ada pak yang kayak gitu, itu tamu cuma pengen komplimen aja katanya gitu. Tapi hasil fotonya itu dari tamu? Ada dari tamu, itu kan ngeliatin ke room boy saya gitu. Terus kata si Ricky itu tamunya katanya ngarang katanya gitu. Terus saya sudah morning briefing itu selesai, anggaplah itu udah selesai. Saya panggil lah si Ricky. Kata saya tuh kalau misalkan dari waktu morning briefing jangan kayak gini lah. Jadi kesannya tuh ke orang-orang kamu nggak menghargain saya lah. Oh iya pak, maaf gitu. Dia tuh skeptis bang. Nah ada hal lah di sini. Saya ajak lah si Ricky untuk nginep di rumah saya. Gitu. Oke, ada waktu nggak? Ini saya nggak ngomong saya ngontrak rumah. Saya ngomong saya tidur di rumah saudara. Oh iya pak, tapi katanya kalau misalkan bawa minuman boleh nggak pak? Kan dia suka minum. Oke, sok kata saya itu nggak apa-apa lah. Cuman jangan rehe, kata saya, kamu jangan ngamuk di sana. Enggak lah katanya gitu. Oke, jadi singkat ceritanya dia udahlah datang. Ini yang saya aneh ya bang, ini kejadian awal mulanya itu dari jam 10-an. Gitu, jadi jam 10 malam. Di sini si Ricky, ya udahlah kita main game gitu, nge-push rank. Si Ricky pengen ke air. Pengen BAB gitu. Pak, saya mainnya di kamar mandi ya. Oh, ya sok lah. Dia udah lumayan teror lah gitu. Udahlah, ini udah beres, saya main lagi. Dihitung-hitung itu setengah jam dia nggak keluar dari kamar mandi. Khawatir lah ada apa-apa gitu, takutnya muntah atau apa, pingsan di situ. Ini mudah-mudahan kamar mandinya nggak dikunci nih kata saya tuh. Saya bukain, dia lagi apa bang? Sorry ya, lagi boker. Kloset duduk, lagi duduk gini, megang HP, ngelihat ke atas gini terus. Nggak pakai celana dia, nggak pakai celana. Kayak diem aja gini. Aduh, kata saya ini kesambet nih. Saya ambil HP-nya, saya tarik keluar. Berat loh bang, narik orang yang kayak gitu. Tanpa celana juga, tarik keluar. Saya yakin itu dia belum cebok. Aduh. Bener, belum cebok. Kenapa bang? Saya tarik, saya diamin di situ. Masih ada buntutnya?
salah ya, maaf ya. Enggak kebayang soalnya. Dia belum pakai celana. Belum pakai celana. Saya tarik ke situ, ya otomatis mah agak stinky, ada bau. Dia cuma melongok kayak gini, saya bilang, Ki, sadar Ki, sadar. Dia bukan muslim ya. Saya di situ langsung bilang, Ki, istighfar Ki, istighfar. Saya nggak inget. Astagfirullah, ya udah nggak apa-apa. Saya tanyalah, ini siapa, kata saya tuh. Saya bilang, ngomong, kata saya tuh, kalau misalkan mau masuk ngomong siapa. Katanya tolong cariin kepala sama tangan saya, katanya gitu. Kata saya tuh, kan kamu orang yang gaib, kata makhluk gaib, kata saya tuh. Ya udah cari sendiri, kata saya tuh gitu. Udahlah. Ada mungkin sekitar 5 menitan lah sedikit bangun di situ. Pak, kenapa saya di sini? Celana saya mana? Saya nggak mau celanain bang, soalnya belum cebok soalnya. Udahlah, kata saya tuh. Udah kamu ke kamar mandi dulu, terus bersih-bersih. Nanti saya tunggu di ruang tamu. Udah bersih-bersih, langsung dia, Pak, saya kenapa, katanya. Nggak tahu, kata saya tuh, kamu kesambat kayaknya. Tapi anehnya, dia teler bang, sudah kerasukan itu fresh. Seger. Udah seger. Nah itu sekitar mau jam 12-an lah ya, jam 12-an. Lapar nih, ya udah pesenin online, kata saya tuh. Bapak lah, udah kamu aja, kata saya tuh. Saya nggak punya uang bang, gitu. Nggak dijatah untuk itu. Dia pesan, udah makanan udah datang sekitar 12:30 lah, soalnya dekat sih. Makanan datang, minum lagi. Tapi di situ kita nggak main game, saya cuman nge-scroll HP. Jadi saya duduk di sofa panjang, dia di sofa yang kecil. Dia nggak tahu scroll HP, nggak tahu apa. Cuman saya lagi tiduran gini, saya kaget bang. Saya lagi benar-benar fokus HP. Dia ngedatangin saya, ngeliat saya kayak gini dengan muka yang datar. Nggak beberapa detik langsung itu bibirnya ke atas bang, ke sini. Kayak senyum ke atas kayak gini. Muka deket bang, deket bener sama saya. Merinding saya ngeliat muka itu. Saya nge-freeze di situ, ini kerasukan lagi nih si Ricky. Nah cuman di situ langsung dia ngomong, pindahin saya. Dengan rate waktu, ya kecepatannya mulai tinggi, langsung teriak, pindahin saya. Nah di situ saya langsung duduk. Dia masih ngelihat saya kayak gitu dengan senyuman yang, ya Allah, itu kalau misalkan ada orang yang bener-bener kayak gitu, saya ngeri bener. Pindahin apa, kata saya tuh. Udahlah, kata saya tuh, saya capek ngelihat orang yang kayak gini, kerasukan kayak gini. Terus saya pindahin ke kamar yang buat anak kecil itu. Saya pindahin ke sana, saya tidur lah. Di situ saya tidur, saya mencerna dengan kejadian-kejadian ini, ada apa nih dengan rumah ini nih. Bener-bener saya pengen nge-WhatsApp, nge-info istri saya, ada apa di sini gitu. Ada curiga sedikit dengan istri. Curiganya apa? Dia yang nemuin rumah ini. Dia punya teman-teman yang kayak gitu, teman-teman khayalannya dia gitu, teman-teman gaibnya dia, takut untuk ngeganggu saya. Cuman itu kalau misalkan saya berprasangka itu, ya saya suudon lah. Saya masih tidur kayak gitu, ini kayak bau melati, cuman belum pernah saya nyium wangi yang seperti itu. Cuman terus ngomong, pindahin saya. Cuma nggak ada kata tolong, cuman pindahin terus aja, pindahin saya. Ya Allah, ini apa? Terus bau kayak singkong bakar bang. Kayak bau singkong bakar kayak gitu. Ya Allah, ini pasti ada apa-apa. Benar-benar ini fix, kata saya itu, ini ada apa-apa. Di situ sampai saya terus mikirin, ketiduran mah. Besoknya kan saya libur. Kalau si Ricky itu shift sore. Saya bangun sekitar jam 9-an. Ngelewatin sholat subuh, ya apa. Jam 9, jam 8-an. Saya lagi nonton TV. Kan ruang TV di tengah-tengah tuh. Si Ricky bangun ya. Jadi si Ricky tuh, Pak, makasih ya udah dipijitin, Pak. Dia mikir saya yang mijitin. Saya nanya nih, pengen tahu, mijitin gimana, Ki? Ya tadi saya kebangun, enak, bener-bener enak, Pak. Pijitin Bapak. Panti pijat yang manapun kalah, katanya, kata dia tuh. Oh, kata saya tuh, kamu persering ya kata panti pijat ya, yang plus, kata saya tuh kan gitu kan. Enggak, bener-bener enak Pak pijitan Bapak, katanya gitu. Kamu pikirlah, kata saya tuh, mana mau saya pijitin kamu.
Enggak Pak, beneran enak mijitin. Iya siapa? Najis katanya mijitin kamu kan. Beneran Pak, ada yang mijitin. Enggak. Nah, si Ricky ini cerita, dia tuh kebangunnya selain sama pijetan itu, dia ada yang mijat itu, dia kebangun sama suara anak kecil katanya. Suara anak kecil, si anak kecil ini bilang, pindahin saya katanya gitu. Terus saya bangun lah Pak, saya ngelihat ada sosok anak laki-laki katanya, hitam, rambutnya kayak orang gila katanya gitu. Lari dari samping kiri ke samping kanan katanya gitu. Terus udah nggak ada. Terus saya langsung ke sini Pak, lari kata saya tuh. Enggak lah, nggak takut saya. Tetap skeptis dia, tetap sompral. Terus saya ceritain lah, Ki, jadi gini, waktu di kamar mandi, dia lagi BAB tuh, kata saya udah keluar. Udah Pak, udah keluar. Pas main game, ada kelihatan sosok di atas, kayak munggungin dia dengan rambut yang panjang. Noong tuh apa ya Bang, bahasa Indonesianya? Intip, kayak ngintip di atas. Kayak ada orang di atas ngintip saya. Terus saya kan pakai flash tuh, saya sembur-sembur aja, dia skeptis, benar-benar skeptis. Dia sembur-sembur aja gitu. Di situ saya udah nggak tahu ya, yang tahu ya udah pindah ke luar katanya. Kamu tahu nggak apa itu? Kesurupan kata saya tuh, kamu kesurupan. Katanya minta dipindahin, minta dicariin kepala. Yang pertama ya kesurupan. Mulah, saya kesurupan. Beneran Pak? Iya beneran kata saya tuh. Dia cerna lagi. Terus yang kedua gimana? Yang kedua tuh Pak katanya, dari arah lorong kamar ke-1, kamar yang kedua itu ada ibu-ibu sama anak, kirain istri bapak katanya gitu, keluar. Tapi yang anehnya dari pinggang ke bawahnya tuh kayak bayang-bayang kayak gitu, dari jalan kayak ngayang kayak gitu langsung masuk ke diri saya katanya gitu. Di situ saya nggak tahu, jadi nggak ingat lagi apa-apa. Dia sosoknya nyamperin ya? Nyamperin dia. Iya itu kesurupan kata saya tuh. Oh gitu Pak, kesurupan katanya. Percaya kata saya tuh sekarang. Iya sih katanya gitu. Ya udah di situ Pak, kata dia tuh, saya nggak mau lagi lah nginep di sini, cuman sehari. Oh ini yang berani gitu. Makanya kan saya kalau saya sih angkat jempol sih. Kalau misalkan shift malam dia yang handle, saya percaya. Ya udah, cuman kata saya tuh jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang staff-staff yang lain kalau misalkan ada kejadian di sini. Kasihan lah kata saya sama saya. Iya Pak, enggak, saya janji enggak akan. Udahlah dia pergi. Di situ saya nggak mau gimana ya, bete Bang di rumah itu. Uang nggak ada gitu, saya dijatah setiap harinya. Pergilah ke satpam. Tadinya mau pengen ngopi-ngopi aja. Kita sebut namanya Pak Asep, dia danru di sini. Jadi satpam itu ada 4, anggotanya 3, Pak Asep ini yang itu. Cuman di sini saya bilang ke Pak Asep, saya basa-basi terlebih dahulu, cuman langsung saya bilang, Pak, saya tuh nempatin yang rumah itu. Iya saya tahu. Itu kenapa ya Pak, kata saya tuh, rumah itu kayak gitu. Kayak gimana Pak katanya? Banyak yang ganggu. Wah gitu, cuma perasaan Bapak aja, nggak ada kok. Lah ini si bapaknya juga nggak pernah ada cerita apa-apa ke saya katanya gitu. Cuman di sini ada yang kayak yang disembunyiin. Abang tahu kalau misalkan orang yang cerita yang gimana, yang tutupin lah, kayak gitu. Ya itu saya ngalaminnya kayak gitu ke Pak Asep. Hampir ada mungkin sejam kurang saya ngomong di situ panjang lebar sama Pak Asep. Ya udah Pak, saya balik lagi di situ sekitar sore hari ya Pak, Bang. Sore hari saya balik ke situ. Tadinya saya mau sholat maghrib di luar. Di situ ada hujan gerimis, udah mulai hujan. Saya sholat di situ, aktivitas lagi, makan, sekitar jam 10 malam nih, ya jam 10 malam. Di situ saya mandi malam Bang. Mandi malam. Karena badan yang ya diperlukan mandilah buat tidur. Saya mandi di situ. Kalau misalkan Abang lagi ngebasuh, ini shower ya Bang. Kalau misalkan kita mandi, ngebilas, pastilah matanya ketutup ya Bang. Di situ saya nggak ada kecurigaan apa-apa loh awalnya. Itu pas saya ngebilas, ada, ini bener-beneran muka sekarang. Muka nggak ada hidung, nggak ada mulut, cuman mata aja, kayak muka rata gitu, cuman ada mata aja.
Saya bisik-bisik gini, kepental ke belakang, nge-freeze sambil jongkok gitu ya, ngebilas masih ada sabun, itu muka ada beberapa detik muka itu masih ada di situ. Di mana ini? Di kamar mandi, pas depan saya. Oh, Saya kan lagi ngebilas bang. Cuman ngebilas saya bukan ngebilas ke pinggir, ke tembok. Saya ngebilasnya ke samping kiri. Di situ ada muka yang bener-bener rata. Saya nggak bisa apa ya, cantik. Cuman ini mata doang bang. Kagetnya bener-bener kaget. Saya kepental ke belakang ke situ. Beberapa detik, cuman hilang kayak gitu aja. Di situ saya bener-bener takut, bener-bener takut. Udah kayak gitu, saya ambil handuk, saya lari ke kamar, pakai baju lagi. Bener ini, fix ini ada apa-apa sama rumah ini, bener-bener kata saya tuh. Di situ kesal sama istri, kesal sama orang rumah itu. Tapi yang saya tanda tanya, ada apa di rumah ini gitu, kejadian apa yang belum saya ketahui itu ya. Saya di kasur lagi di situ, tapi terdengar terus pindahin saya. Cuma bahasanya halus banget. Pindahin saya. Baca terus sampai ketiduran lah. Nah ini kita loncat ya bang, udah beberapa minggu di situ. Oke. Cuman kalau di situ sih kejadian kecil sih, kejadian seperti ada, oh iya ini yang kelewat, ini ada kejadian gede. Ini setelah antara 2 mingguan. Jadi saya tuh ngelihat lagi di ruang tamu. Jadi seperti kita tidur atau enggak, ngerti nggak bang? Jadi saya nggak kayak fokus gitu ya. Oh awalnya di ruang tamu dulu. Itu ada dua sosok yang seperti si Ricky ceritain. Ada perempuan sama anaknya. Anaknya laki-laki ya bang. Anaknya laki-laki. Dia tuh kayak menunjuk ke belakang. Menuju kayak gini, ke arah belakang tapi ke arah ruang halaman belakang. Saya tuh sadar nggak sadar, saya samperin lah ke belakang. Saya buka, itu ada sosok genderuwo, mata yang merah. Ini taringnya kebanyakan ke bawah ya, ini ke atas taringnya kayak babi ya. Dengan darah yang di giginya itu, kalau misalkan ukuran tubuhnya 2 meter lebih ya, 2 meteran lah. Dia cuma melihat ke saya kayak gini dengan rambut sampai ke bawah kayak King Kong kayak gitu. Dia ngeluarin suara, cuman dia ketawa, cuman nggak muka dengan ketawa, cuman suara yang ketawa, suara yang kedengar sama saya itu kayak suara kayak gitulah. Nah di situ saya sadar pas saya mau nutup itu ada sosok perempuan ngelewat kayak gini. Kenapa saya bilang perempuan? Karena rambutnya terurai ya, panjang banget. Saya balik langsung ke ruang TV, saya nyalain TV waktu itu, kencengin saya suara. Waktu itu saya nge-YouTube di TV, suara lagu idaman saya, rapper kayak gitulah, Eminem. Saya kencengin. Karena apa saya kencengin? Saya pengen orang-orang yang datang ada suara di sini kenceng. Jadi saya buat kegaduhan. Saya nggak berani bang, udah di situ nggak berani beneran. Iya. Saya buat kegaduhan di situ supaya tetangga datang. Supaya tetangga. Tapi apa bang? Saya ngeliat fokus. Kan jadi ada space antara TV itu di tengah-tengah, TV yang nempel ke tembok. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri TV berarti itu kan nggak ada apa-apa, nggak ada lukisan, nggak ada. Pas saya ngefokusin ke situ, kayak ada siluet hitam berbentuk perempuan dan anak-anak. Tapi anak laki-laki ini gimbal rambutnya. Dari awalnya siluet kayak gitu, jadi solid, itu seperti punggung ibu-ibu dan anak-anak. Si ibu itu udah sampai solid, membalik mukanya, kepalanya aja ngelihat ke saya, pindahin saya.
Terus diikutin sama anaknya, ayah jahat, ayah jahat. Di situ saya cuman bener-bener nge-freeze nih, bener bang, takut bener di situ. Nge-freeze nggak bisa apa-apa. Dan orang-orang yang suara itu mana? Nggak ada orang-orang yang datang. Bayangin bang, itu full. Dan ada sound system kan? Nggak ada. Wah, kata saya tuh nggak bisa ngomong lah, di situ nggak bisa ngomong apa-apa. Mau kencing juga susah, mau pingsan juga susah. Nge-freeze, bener-bener nge-freeze dan ketiduran. Itu TV, YouTube, itu kan jadi ada apa namanya tuh, ngeputar sendiri. Terus aja sampai pagi itu musik itu gitu. Musik saya Eminem kan. Iya. Kedengar sampai pagi, saya sampai matiin sendiri, matiin. Di situ saya coba mengolah yang kejadian itu. Itu udah ada matahari sih. Di situ kerja saya sampai telat. Saya mandi juga sampai gimana ya bang, orang kayak parno lah, kayak paranoid kayak gitu, takut. Jadi setiap saya jalan di situ, saya suka balingan muka kayak gini, jadi kayak ada yang ngikutin di belakang. Saya bajuan, nah di sini, jadi motor saya motor bapak, motor Supra, tapi nggak bisa starter, jadi saya selah waktu itu. Pas mau, ini pagi-pagi loh bang, pagi-pagi saya mau berangkat kerja, kayak ada 2 orang, ini perempuan sama anak laki-laki di jendela kayak gini. Saya mau bener-bener mau selaya terus selah. Ya Allah, ini asalnya nggak rudet kayak gini ya, nggak bikin rudet nih motor, nggak langsung nyala gitu. Saya pindahin ke belakang, saya terus selah. Ada Pak Asep lah datang. Pak kerja? Iya Pak. Mogok Pak motornya? Iya mogok. Saya teruslah kayak gitu. Itu Bapak starternya aja belum kuncinya aja belum di-onin. Ternyata belum di-onin bang kuncinya. Ya mungkin karena panik. Saya onin. Udahlah langsung nyala. Pergilah kerja di situ. Morning briefing sama HOD juga saya benar-benar di situ. Terus sama direktur saya, Pak kenapa Pak? Nggak kayak biasanya. Nggak Pak, kata saya tuh. Udahlah katanya, masalah rumah tangga jangan dibawa ke tempat kerjaan gitu. Fokuslah kerja. Atau mau ngambil cuti kata dia. Enggak. Di situ benar-benar ini ada apa nih? Ini udah 2 mingguan ya bang. Nah, udahlah kita singkat ceritanya udah mau 3 minggu. Udah mau 3 minggu ini. Ini malam yang paling benar, malam yang nggak bisa saya lupain. Itu awalnya sudah sholat isya, saya udah sholat isya di kamar, terus itu ada omongan pindahin saya, tapi ini dengan suara yang rintihan bang, suara yang sedih, benar-benar sedih. Saya sampai menetesin air mata, nggak tahu ya, saya nggak ada hal yang sedih ya, cuman air mata tuh keluar. Nah di situ saya ngelihat nyari sumber suara, ternyata di bawah kolong kasur. Saya ngelihatlah ke kolong kasur, kayak gitu. Dengan sadar saya ngelihat itu si keramik seperti ada yang ngedorong dari bawah, muncul kayak gitu, dan si keramiknya tuh retak-retak. Itu ukurannya seperti peti mati lah, hampir satu ukuran kasur kayak gitu. Nah di situ saya lari lah, pindah ke ruang TV. Saya nonton TV, HP tetap lah, mau main game juga nggak konsen waktu itu. Di situ, abang pernah ngalamin nggak orang yang kayak putus asa? Iya. Nah itu, saya putus asa. Di situ saya putus asa karena apa? Saya kesini karena kelakuan saya, bikin istri kecewa, bikin anak-anak juga kecewa. Terus saya digangguin seperti ini di sini. Untuk gangguan sih, buat saya gangguan ya gimana ya, nggak masuk di akal sih gangguannya. Saya terus saya coba lagi ke si Hendra, saya hubungin si Hendra, tapi apa ada yang dia yang jawabannya seperti itu. Hal ini ada karena kamu, katanya gitu. Oke, kata saya itu. Ya udah, saya nggak mau. Ya udah, apalah di sini.
biasanya dia kalau misalkan saya tahu sifat dia. Kalau misalkan saya ada kesusahan tentang makhluk yang seperti ini, dia pasti datang. Ya udah, berarti ini saya yang harus nyelesain. Kayak apa ya? Di situ sifat saya tuh jadi arogan, Bang. Arogan tuh sompral orang yang sompral. Udah benar-benar putus asa. Nih di sini ada suara, ada aroma keluar semua. Itu sosok perempuan. Tapi saya yakin bukan perempuan yang biasa datang sama anak itu. Sosok perempuan mungkin yang bisa dibilang Kunti ya. Jadi kalau misalkan masuk ke dapur, itu ada tembok. Dia melihat kayak gini, melihat ke saya. Cuman itu 5 detikan lah. Di situ saya bukan nyebutin ayat-ayat Al-Quran. Anjing, kata saya tuh. Goblok. Kelampau berani mungkin karena putus asa saya. Langsung lah balik lagi ke situ. Hilang lagi. Bukan hilang ya, kayak ngumpat kayak gitu lagi. Dan sekarang itu sosok genderuwo. Sosok genderuwo dengan hitam sampai ke langit-langit. Dia sampai gini, masuk gini. Mukanya, Bang, mungkin 4 kali kepala manusia. Goblok, kata saya tuh gitu. Gak akan mungkin, kata saya tuh, saya takut sama kamu. Tapi dalam bahasa Sunda ya, bahasa Sunda ya mungkin orang Sunda pasti ngerti lah. Si anjing goblok, nyingkah anjing, kata saya tuh gitu. Sorry ya, sorry Bang, kata-kata kasar soalnya ini akhir dari ini benar-benar saya marah bener. Sudah itu ada sosok yang berdua itu, perempuan sama anak kecil, datang dari situ ngelewat ke sini, tapi ya bukan jalan, Bang, nggak jalan. Nah di situ saya nggak bisa bilang apa-apa sama makhluk yang dua ini. Saya diem lewat ke dapur. Mungkin beberapa detik dia nyerupain almarhumah ibu saya. Nyerupain almarhumah ibu saya yang saya sayangi. Langsung ngelihat kayak gini. Ini HP ada gelas juga yang saya minum, ada gelas. Saya lemparin ke mukanya. HP saya sama gelas saya lemparin. Anjing sih goblok, kata saya tuh, nyerupain ibu saya, kata saya tuh. Anjing lu, bener anjing goblok, kata saya tuh. Campur aduk, saya takut, saya marah, ambil kunci motor, saya keluar. Saya pengen langsung ke rumah istri. Saya ngebut di situ, satpam juga. Nggak dihirauin, saya nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai apa, pakai celana pendek. Kebetulan kalau misalkan dari klaster itu ke rumah antar setengah jaman, Bang. Tapi di situ ada salah satu rel kereta api. Rel kereta api di situ, kalau misalkan orang Cimahi tau lah. Itu sekitar jam 12-an lah. Pas saya mau masuk, itu sepi, Bang, keadaan sepi soalnya gerimis. Saya mau ngelewatin rel itu nutup. Ya ada suara mau kereta lewat. Awalnya saya sendiri, ada beberapa motor, 1, 2, 3 motor. Jadi di kiri saya 1, di kanan 2. Tapi berjauhan. Saya di situ masih ngebayangin yang tadi. Saya kaget banget situ. Ada anak kecil gimbal hitam, muka hitam. Dia merangkak, tapi merangkaknya apa ya? Yang dibilang kayak gitulah, gitu. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Cuman dia pas malingin ke saya kayak gitu, senyum yang lebar, dia teriak. Tapi teriakannya itu teriakan seperti benar-benar dekat dengan telinga. Itu jaraknya mungkin ada 5 meteran lah, Bang, 5 atau berapa meter. Ayah jahat, pindahin saya. Kabur. Motor nggak distandarin, di situ ada tambal ban. Di situ orang timur. Bang, kenapa, Bang? Saya nggak bisa bilang apa-apa, disadarin juga nggak tahu. Saya di situ melihat terus anak itu masih ada, dan si yang motor kiri kanan mindahin motor saya ke saya. Kang, kenapa, Kang? Saya masih melihat sosok itu masih ada, Bang. Sampai ada beberapa menit itu sepi kan, mobil pun nggak ada. Saya cuman berapa motor di situ. Sosok itu ketabrak, hilang sama kereta begitu. Nggak, Pak, saya nggak bilang apa-apa ya. Nggak, Pak. Saya banyak minum, kata saya tuh. Oh, makanya hati-hati, Bang, katanya gitu. Ya.
Saya itu tujuan saya rumah saya. Saya masuklah ke rumah. Ini udah nyampe rumah ya bang. Karena pagar saya nggak dikunci dan saya tahu ada kunci serep, tempat apa sih? Tempat nyimpen kunci serep. Ambillah kunci serep, saya buka. Anehnya istri saya ada di ruang tamu dengan ya baju tidurnya gitu. Dan anehnya pun istri saya nggak marah bang. Saya tahu istri saya kalau marah itu saya tahu. Cuman di situ, alhamdulillah kata istri saya nggak marah. Kenapa pulang kali gitu? Ada kejadian, saya ceritalah dari awal sampai akhir. Ya udah maafin kok. Udah makan katanya. Udah makan. Cuman pengen ngopi kata saya. Udah jangan ngopi aja, air minum. Ya, soalnya sih saya kalau ngerokok nggak boleh di dalam. Dan ngopi pun, istri pun bilang kalau misalnya ngopi jangan terlalu banyak ngopi, katanya nggak benar, nggak baik. Nih minum air putih. Saya diajak tidur lah sama istri saya, berhubungan suami istri di situ. Di dalam hati ya, seudah berhubungan itu, biasanya kan langsung mandi istri saya mandi. Seudah istri saya mandi pun, kata istri tuh saya pas mandi kata istri, saya duluan ya, bunda duluan tidur. Iya, kata saya. Sebelum saya tidur, saya bilang, ya Allah, alhamdulillah, saya udah nerima. Dan kejadian yang di sana nggak akan terulang, kata saya. Alhamdulillah, ya Allah. Senang saya di situ. Tidurlah saya. Pas saya bangun, saya dibangunin sama istri. Dan yang anehnya, istri saya sama anak-anak itu nginep di rumah mertua saya. Cing. Saya berhubungan sama siapa bang? Itu jelas padahal hubungannya. Jelas lah. Anjir kata saya itu, ini malu mau apa dari saya anjir. Saya bilang, marah-marah istri saya. Kamu kenapa pulang katanya gitu. Ya berbanding terbalik ya, itu sifat istri saya yang marah-marah kayak gitu. Saya tahu. Saya nggak bilang apa-apa di situ, nggak bilang. Pergi katanya gitu. Udah di sini, udah pergi. Ini belum sebulan katanya. Untunglah anak-anak saya kan udah ya katanya mah udahlah katanya, udahlah kalian teh. Cuman kalau misalkan berantemnya di dalam kamar, anak-anak saya nggak tahu ya. Cuman teriak lah istri saya. Langsung saya keluar, saya mau tadinya mau pergi. Cuman kan anak saya yang paling gede, udah mah katanya, udahlah kasih anak ya, dan kita kangen lah sama ayah di sini katanya gitu. Udah, saya kasih kesempatan lagi, maksudnya kasih kesempatan buat nyeritain kenapa saya ada di sini. Yang semalam itu saya ceritain sama nggak tahu sama si sosok apa itu, saya ceritain balik sampai saya nyeritain saya berhubungan sama kamu kata saya. Sisi saya kan makin marah lah, kamu nyewa itu katanya ke sini. Aduh, enggak. Mana HP? Enggak ada HP kata saya tuh, HP kan di sana. Ah, sih kamu mesen katanya ya di sini. Enggak beneran kata saya tuh, udahlah. Ya bang tahu sendiri bang, istri bang kayak gimana bang. Sosok perempuan bang, kalau misalkan marah, waduh. Enggak, gue enggak. Perempuan baik kok perempuan. Gue gak mau belain lo bang. Ntar gue disalah sama istri lo. Enggak, saya juga kan. Istri saya kalau nonton saya juga belain bang. Iya, beneran. Parah mbak. Bang, saya bayar 5 juta. Takut gak sama istri bang? Nah, udah kayak gitu. Istri saya dia santai. Anak-anak disuruh main. Kebetulan waktu itu anak yang paling gede dia futsal, nah yang perempuan main keluar. Terus istri saya bilang yang benar-benar saya marah sama istri, bukan marah, saya nggak berani marah sama istri bang, nggak. Iya. Kecewa ya. Iya. Dia udah tahu tentang apa yang ada di rumah itu. Oke. Dan yang saya kaget ya, kata istri saya itu ada 2 makam. Tiap kasur di bawahnya itu ada kuburan. Kamar yang buat anak kecil itu kuburan anaknya, sosok anak laki-laki, dan emang bener rambutnya gimbal. Cuman mereka bukan muslim ya,
tapi saya nggak mau nyebutin suku ya di sini. Nah, yang istrinya ada di tempat saya tidur. Dan pas istri saya showing ke sana sama saya, dia udah tahu ada sosok berbentuk jin korin. Itu ada di setiap pojok kamar itu dia udah tahu. Terus kata saya tuh, terus gimana? Ya dia itu dimakamin sewaktu COVID. Mereka meninggal waktu COVID. Jadi awalnya si bapak itu yang kena COVID dulu. Terus kemudian istri dan anaknya kena juga. Saking gak maunya lapor ke RT RW atau apa, mungkin klaster tahu sendiri abang ya. Gak mau lapor ke siapa-siapa, istri dan anaknya meninggal di situ. Di setiap kamar itu. Mungkin yang saya dengar dari cerita istri, si sosok bapaknya ini, si mister ini, dia begitu sayang, cinta banget sama anak dan istrinya. Dia mau dimakamin di belakang. Awalnya yang di belakang, kata istri saya tuh. Cuman dia pengen tidur sama istrinya. Jadi makaminlah di bawah kasur itu. Ngeri banget. Ini belum kebuka semua sama istri saya. Nanti kebukanya itu sama adalah. Nah udah gitulah kata saya tuh. Terus sosok yang di belakang yang hitam itu siapa? Wowo kata saya tuh. Mang Wowo? Bukan katanya. Jin yang berbentuk genderuwo. Dan itu orang yang kayak sifatnya kayak kamu. Anjir, beneran bang, di situ saya udah dipojokin terus aja, tiap ngomong apa saya salah, begitulah wanita. Tapi enggak. Cerita kalau sambil bermeh-meh gitu. Udah gitu. Emang bener bang? Kok? Sampai setan disamain sama setan. Enggak bang. Iya kan disamain sama setan. Udah. Nah kata istri saya, terus itu ada sosok yang di belakang, di belakang itu perempuan, dia itu yang dominan di situ. Jadi si Wowo sama yang perempuan ini dominan di situ. Dan si orang yang berdua ini, sosok berdua ini, dia nggak bisa keluar kemana-mana lagi. Karena ada penunggunya yang di situ, dia nungguin udah lama di situ, yang si sosok Wowo ini. Terus kamu digangguin apa aja? Cuman diliatin doang. Saya mau keceplosan, saya bilang bawa teman. Kan nggak boleh. Di perjanjiannya itu kamu harus sendiri di situ. Di perjanjiannya itu. Saya mau keceplosan. Tapi apa? Istri saya udah tahu. Istri saya, kamu bawa teman ke situ. Teman kamu kesurupan kan? Terus awalnya kesurupan yang minta tolong cariin kepala sama tangan kan? Itu apa? Sosok apa? Itu sosok yang udah lama di situ. Waktu zaman Belanda. Terus yang terakhir kesurupannya apa? Pindahin saya kan? Katanya gitu. Iya, kata saya tuh. Saya dengan muka belon bang. Iya. Ya udahlah bun, udahlah ya. Nggak mau kesana lagi kata saya tuh. Pengen sama bunda aja kata saya tuh. Bunda yang terbaik lah. Kata. Ya udah, ayo kita bawa baju-baju. Beneran kata saya tuh. Iya katanya dengan muka yang kayak gitu. Ya udah, saya pergilah ke rumah yang saya kontrakin. Mau masuk ke situ, istri saya bilang, "Entar dulu, jangan dulu masuk, berdoa dulu." Berdoa di situ. Nah, udah masuk, kita kan nggak dikunci. Hal yang pertama apa bang? Yang saya ingat, oh HP kata saya tuh rusak, HP-nya rusak tadi dilemparin. Nggak ada bang, HP-nya di pinggir TV. Kan saya kan ngelempar dekat TV gitu, dari dapur kan dekat TV. Si HP-nya tuh ada di pinggir TV, dan si gelasnya tuh nggak pecah, airnya masih sama di samping TV. Anjir. Oke. Bener nggak? Saya tuh bener-bener sadar, saya ngelemparin tuh yang nyerupain sosok almarhum ibu saya. Ngelempar pakai itu, HP itu berantakan, gelas tuh pecah. Airnya pun kemana-mana. Tapi anehnya tuh ada di situ. Utuh. Nggak masuk. Wah bener-bener. Saya bilang ke istri saya marah di situ. Bohong lagi kan kamu, katanya HP dilempar, rusak kan.
enggak beneran, kan nggak mau jujur katanya. Enggak beneran kata saya tuh. Nah sudah itu, ayo kita lihat ke itu. Ini yang awalnya pas saya cerita tuh di bawah kasur tuh. Jadi gini bang, pas saya ceritain tadi si keramik tuh kayak yang ada nendang apa sih? Ke atas. Kalau ngedorong lah. Iya. Si keramik tuh naik ke atas kayak Nimbul. gitu. Ya, Iya, nimbul kayak gitu. Nimbul kayak gitu dan ada retakan-retakan. Kata istri saya, coba dorong si kasurnya. Itu kasurnya tuh bukan dipaten bang, tahu nggak paten? Jadi kayak yang di mur kayak gitu nggak kan bisa. Itu enggak, itu kita nggak bisa dorong si kasur itu. Nggak bisa didorong gitu biar ngelihat, nggak bisa. Oh. Nggak bisa bang. Saya senterin, emang benar bang. Jadi si keramiknya tuh bukan ke atas tapi udah ke bawah, cuman retakan-retakan keramiknya itu ada mungkin 4 keramik atau berapa lah. Oh malah ke bawah dia mendem ya? Bukan mendem, jadi rata lagi. Yang awalnya pas saya cerita tadi, itu kan ada yang dorong ke atas, ngeretak kayak gitu. Tapi ini cuma ada retakan-retakan doang. Kata istri saya, katanya lihat tuh keramiknya. Kalau mau, kamu bongkar. Tapi saran saya, udah jangan ikut campur. Ayo kita lihat lagi ke belakang, ke kamar yang lainnya. Dan kamar yang lainnya sama. Saya cuman nggak lihat dia tuh kayak yang ada dorong dari bawah, cuman retakannya sama. Seukuran manusia peti mati kayak gitu. Ya Allah, kata saya tuh, terus gimana bun? Kata saya tuh, saya kayak orang blown gitu. Udahlah, kata saya tuh, lapor polisi aja. Mata lu katanya lapor polisi kalau misalkan diperiksa terus kalau ada terus si bapaknya dituduh. Terus kalau misalkan nggak ada, kamu yang malu katanya gitu. Kan bunda, kata saya tuh yang ngomong. Kata saya di situ ada ya cekcok lucu lah gitu. Ya udahlah, udah nggak usah. Ayo kita lihat ke belakang, kita pamitan yang di belakang katanya gitu. Nggak tahu ya, dia bilang apa. Udah tunggu di sini, saya tunggu di pintu. Istri saya ke belakang, ke kanan, ke tempat si Wowo itu. Tahu bilang apalah kata saya tuh. Udah sekitar mungkin beberapa menit, dia balik. Ayo udah. Apaan? Ya udah katanya kamu udah dikasih pelajaran, alhamdulillah katanya gitu. Kata saya tuh. Ya udah, saya kemas di situ. Terpun kata saya tuh takut ada apa-apa lagi. Enggak ada, insya Allah nggak ada. Ayo cepetan pergi katanya. Pergi di situ. Terus saya ke satpam, Pak mau kemana? Enggak, saya mau pulang aja kata saya tuh, udah kok udah beres. Oh ya udah Pak katanya. Terus si satpam ini bilang ke saya, Bapak di sininya sebentar ya katanya gitu. Aduh kata saya tuh enggak bun, kata saya tuh kan saya nggak boleh keluar kemana-mana bang waktu itu, kerja pulang langsung kalau pergi kerja lagi kan, istri saya bilang kayak gitu. Iya. Enggak Pak, tuh kan kata istri saya tuh berantem lagi di situ. Enggak Pak, enggak katanya gini kata si satpam ini. Soalnya motor Bapak ada di situ, cuman kayak nggak ada aktivitas apa-apa katanya gitu. Terus, nah di situ saya ada dialog yang agak lama lah ya. Saya bilang kayak gini, Pak kata saya tuh nyalain TV gede-gede, satu saya bawa teman ke sini yang racau kayak gitu Pak. Nggak kedengeran kata saya tuh. Enggak Pak. Saya bilang tuh ke satpam yang lain itu. Pak Des katanya bagus ya, orangnya sopan katanya, nggak ada apa-apa gitu di rumah, maksudnya nggak berisik lah gitu. Anjir kata saya tuh, saya segitu berisiknya anjir. Ya udahlah kata saya tuh, ya udah Pak. Nah di situ udahlah saya pamitan. Sebelum itu juga sih saya udah istri saya udah nge-WA lagi ke misternya ini. Cuman saya nggak bilang saya digangguin atau apa. Cuman Pak mohon maaf ini apa sih? Nggak lanjut. Oh iya, sorry. Waktu saya datang ke sana itu sama satpamnya, sama Pak Asep. Pak Asep itu ada. Cuman waktu saya balik Pak Asep udah nggak ada. Jadi sebelum saya keluar itu kita cek dulu sama Pak Asep. Jadi ada apa aja gitu di dalamnya. Takutnya saya pulang nyolong TV atau apa. Ya di situ udah Pak Asepnya nggak tahu kemana. Nah saya kan pamitan sama satpam yang satunya lagi itu. Pas udah nyampe di rumah, itu istri saya ya sampai nangis bang. Jadi nangisnya tuh makanya kata istri saya tuh, kamu tuh
suami itu benar-benar harus sayang sama istri, sama anak, jangan ngelakuin hal-hal yang bodoh gitu. Kesenangan sesaat lah bang ya gitu. Iya. Ya bener kata saya tuh, ya manut-manut lah ya bang ya, manut-manut. Namanya salah ya. Iya sih. Iya. Terus ya di situ juga, terus istri saya ada tambahan bang, tambahannya tuh kayak gini, ini katanya pengen dipindahin. Jadi rumah ini tuh baru pertama disewain karena si Mister ini keluar negeri 3 bulan. Jadi baru pertama. Terus kata istri saya tuh awalnya saya tuh mau nyewain kamu 3 bulan. Karena kalau misalkan dengan harga 3 bulan itu lebih lumayan murah katanya gitu. Ya kalau dihitung-hitung ya sebulannya juga lah mahal lah bang, mendingan di apartemen. Terus kata istri saya, itu anak kasihan loh ya katanya anaknya. Kenapa? Sampai lidah, jadi dia lidah sendiri bang. Pas mau sakaratul maut mungkin ya, cuma nggak ada orang siapa-siapa, dia pusing, dia mual. Jadi kalau misalkan diceritain ya bang, ceritain kata istri saya waktu pas sakaratul mautnya, dari pusing sama mual, dari itu dia nggak bisa teriak atau apa, pengen minta pertolongan, pengen pertolongan buat ke rumah sakit, si anak itu nggak bisa. Jadi di kamar terus di situ, itu semuanya COVID, dalam keadaan COVID, si bapaknya juga COVID. Nggak ada obat apapun, si bapaknya nggak mau keluar. Terus kalau misalkan makan juga dibeliin sama orang lain katanya gitu. Sampai dia bilang sama istri saya yang anak kecil itu, saya pengen punya ayah yang baik katanya gitu. Saya pengen punya ayah yang baik yang bisa memakamin saya dengan layaknya gitu. Makanya katanya gitu. Jadi kepala keluarga tuh yang rasional lah, yang benar-benar mengayomi lah buat anak istri. Terus kata saya tuh yang perempuannya kenapa di ngeliatin terus ke belakang, tahu nggak gimana? Dia dimangkapinnya telungkup kayak gini. Gila nggak? Nah udah beres gitu. Pokoknya udah beres lah ya bang. Ini udah beberapa bulan sebelumnya. Itu sih klaster itu saya setiap hari kalau misalkan kerja ke situ ngelewatan itu. Ada kalanya saya mau, jadi bisikan ini sampai terakhir itu terus mengiang gitu di telinga. Pindahin saya. Nah, satu waktu pulang kerja mampirlah, dan waktu itu ada Pak Asep. Pak, saya mau pengen ngopi Pak, nggak ada teman Pak. Yuk ngopi. Kebetulan ya di luar klaster itu ada tempat ngopi, saya ngobrol di situ. Saya bilang sama Pak Asep, Pak sebetulnya ini rumah tuh kenapa sih? Kata saya itu ada apa di rumah ini. Awalnya sih nggak tahu ya dia. Saya pikir pastilah semua satpam tahu lah, karena ada apalah mungkin gitu. Setelah beberapa hari juga saya sering ngajak kopi Pak Asep. Pak saya minta tolong Pak, kalau misalkan ada apa-apa dengan Bapak juga, kata saya terus, saya nggak mau cuman ini nih Pak yang terus ada pindahin saya. Saya udah cerita ada gitu. Aduh, kata Pak saya tuh udah janji Pak. Nah kan kata saya tuh, kalau udah janji Bapak pasti ada sesuatu lah. Kata saya tuh, udah Pak bongkar. Mau berapa duit Pak? Kata saya tuh. Kayak punya duit aja, nggak ngomong kayak gitu. Udah Pak, tolong ceritain lah Pak. Kata saya tuh, saya bener-bener kayak dihantuin Pak selama beberapa bulan loh Pak, kata saya. Jadi gini Pak, cuman Bapak ini mah saya minta tolong Bapak janji jangan bilang ke satpam yang lain, apalagi sama orang lain. Waktu COVID, kebetulan saya itu lagi patroli malam. Ada Pak Mister ini, dia di jendela. Abang tahu nggak, kayak ngelambain waktu saya mau pas keluar, ngelambain kayak gini. Itu ada istri sama anaknya ngelambain ke saya kayak gini. Terus ya saya kan takut ada apa-apa, saya baliklah ke situ. Saya ketok lah. Si ibu dan anaknya ini udah nggak ada. Saya ketok lah, keluarlah si misternya. Kenapa Pak? Kata si mister itu. Enggak, tadi ibu sama adiknya itu
ngelambain saya, takutnya ada apa-apa. Mungkin si Mister ini tahu si Pak Asep kalau udah meninggal. Jadi si bapak ini, Pak masuk aja ke dalam, Pak masuk aja. Si bapak ini masuk ke dalam, ya mungkin dengan dengan maskernya atau apalah, karena waktu itu waktu COVID. Diceritain lah, Pak, istri saya tuh udah meninggal tadi pagi-pagi. Ya Pak Asep merinding kan, malam-malam ada ibu sama anaknya yang ngedadahin. Terus yang ngedadahin siapa? Ya, saya nggak tahu Pak gitu. Pokoknya Pak gini, istri saya belum dimakamin. Saya nggak mau katanya dimakamin di luar. Saya pengen di sini aja katanya gitu. Biar saya dekat lagi sama mereka. Bapak mau nggak bantuin saya katanya gitu. Ya mungkin dari Pak Asep bilang ya, berapapun Bapak mau saya bayar Pak katanya gitu. Di situ Pak Asep dilema ya Pak, Bang bilang sama saya. Sisi lain dia takut dan sisi lain juga dengan mukanya si Bapak Mister ini yang memelas. Emang nih attitude Mister itu yang di klaster itu cukup baik ya Bang, sama tetangga itu cukup baik. Cuman ya tetangga yang di klaster itu kayak nggak kenal sama tetangga kan. Jadi si Bapak ini, Pak Asep ini bantulah si Mister ini untuk bikin pemakaman di bawah kasur yang diminta sama bapaknya itu. Gitu. Si Bapak Asep ini sampai nggak tega ya ngelihatnya dibungkus sama, maaf ya, sama spray gitu. Terus saya bilang ke Pak Asep ya, yang kata istri saya kan telungkup kayak gini. Pak, saya mau bilang nih, kalau istrinya terkelungkup nggak Pak, kata saya tuh. Itunya apa? Posisinya. Iya Pak, itu permintaan Bapak. Gila kan? Pak, kata saya tuh berapa meter Pak ke bawahnya Pak? Nggak tahu ya Pak. 2 meter lebih atau nggak tahu berapa, cuman dalam banget. Saya nyangkulnya juga dari malam itu sampai subuh, saya sampai beres tuh sampai subuh Pak. Terus kenapa Bapak mau? Yaitu dia. Saya ngelihat Bapak Mister ini kan baik. Terus lagi ngasih amplopnya juga gede. Kebetulan kan waktu itu saya terhimpit ekonomi ya, kalau COVID. Jadi katanya gajinya dipangkas gitu. Terus kata saya itu, ya saya juga, ya udah Pak pindahin aja, mending pindahin. Nggak berani. Kata saya udah disuruh tutup mulut sampai seumur hidup. Makanya kan saya punya gaji lain lagi kan dari Bapak itu. Terus kata saya tuh, saya ada agak curiga ya Bang. Curiganya itu kalau misalkan si Bapak itu emang benar di situ, otomatis pasti ada pakaian atau apa-apalah di situ kan. Kalau cuma 3 bulan lah, apalah kayak gitu. Jadi si Bapak itu sampingnya rumah itu si Bapak punya si Pak itu juga, si Misternya juga. Jadi barang-barang yang lama itu dipindahin ke tempat itu. Terus kata saya tuh, kenapa Pak nggak yang itu yang disewain? Enggak, itu khusus gudang katanya gitu. Khusus gudangnya dia. Dan kalau misalkan ada satpam juga, kalau misalkan ada istirahat di situ gitu. Baik kok Misternya, benar-benar baik. Tapi Pak, ke saya ya Pak Asep, tolonglah Pak jangan bilang ke siapa-siapa lagi ya cina ini. Saya di situ nakut-nakutin ya, saya laporin polisi lah Pak, kata saya tuh. Kalau misalkan Bapak nggak bisa tutup mulut saya mah, kata saya. Si Bapak mah katanya gitu. Berarti benar Bang. Jadi saya tidur tuh di bawah jenazah makam gitu. Abang pernah ngerasain Bang kayak gitu? Belum. Mau ngerasain? Jangan. Itulah Bang cerita saya kayak gitu. Oke. Berarti sampai sekarang belum pernah dipindahin ya? Ya, belum. Itu kejadian tahun 2002 awal. 2002? Awal. 2022 awal. 2022 awal ya? Iya. Nggak terakhir kabar ya? Belum ada yang dipindahin? Belum ada, saya nggak mau lagi ke sana. Kalau misalkan ngelewat juga, ya ngelewat pasar itu. Gitu. Ya bagaimanapun kan tetap salah ya, walaupun dengan alasan nggak mau jauh dari istrinya atau anaknya gitu ya. Iyalah Bang. Yang saya rasakan waktu itu kesedihan, benar-benar kesedihan. Saya nggak nemuin kesenangan di di rumah itu tuh. Tapi sempet nanya gak ke Pak Asep itu kondisi jenazahnya apakah ada luka? Oh iya, sorry. Yang ini kondisi jenazah yang anak ini, yang istri saya bilang itu seperti
Iya. Itu terus lidahnya nggak bisa di apa-apain tuh, nggak bisa. Ya maksudnya ada luka gak? Sempet nanya gak ke... ungu. Jadi ada lebam gitu, bukan lebam ya, ungu Pak katanya, kayak darah yang udah beku katanya gitu. Tapi kata saya, oh berarti disiksa dong Pak, kata saya tuh disiksa. Nggak akan mungkin katanya, Pak saya tahu betul orang Pak Mister ini nggak kayak gitu orangnya gitu, dan orangnya benar-benar sayang. Kata saya tuh, kalau benar Mister ini sayang, kenapa anaknya nyebut kayak gitu Pak, kata saya tuh. Ayah jahat. Ya mungkin pengen dipindahin Pak. Kalau misalkan istrinya, si Pak Asep itu nerangin kalau istrinya itu udah dibungkus sama spray. Dan dibungkusnya itu bukan kayak, maaf ya, bukan kayak pocong kayak gitu. Soalnya kan ini bukan muslim atau apa. Dia pakai spray, dibungkus, ditaliin seperti atas dan bawah aja, kayak permen kayak gitu. Kayak nggak tahu. Iya, berarti ya, masih menjadi misteri apakah itu beneran meninggal karena COVID atau... Kalau info, iya nyawanya sih, cuman kalau dari info dari Pak Asep itu pas waktu COVID, terus dikuatin sama cerita istri saya itu meninggalnya karena COVID gitu. Ya, walau alam sih, saya nggak tahu mana yang betul, cuman yang saya pastikan itu nggak manusia lah, nggak ada kemanusiaan. Ya harusnya mah jujur lah, tolong jujur lah gitu. Sama ini Bang, tetangganya nggak ada yang ngeh kalau Mister itu keluarganya udah nggak ada nih gitu, istri sama anaknya. Sebetulnya ini tuh ada asisten rumah tangga ya Bang ya. Itu tuh Asisten rumah tangga, saya lupa cerita. Pas kita akid tuh jadi itifak tuh, jadi pas pertama masuk ke sana kita didilan sama si bapak. Nah si bapak ini bilang, ini ada asisten rumah tangga saya nih, kalau misalkan mau nggak apa-apa, gratis, sama saya udah digaji. Aduh, kata saya tuh, saya privasi, saya nggak mau. Kalau misalkan seminggu sekali sih nggak apa-apa sih Pak, kata saya tuh gitu. Ya udah, nanti saya bilang seminggu sekali suruh kesini ya. Terus si satpam yang bukan Pak Asep ya, satpam yang lainnya ini bilang, katanya kalau misalkan ibu sama anak ini pergi ke sana, pergi ke luar negeri lah. Soalnya kan ya saya tahulah dia tuh orang si Mister itu manajer di salah satu PT yang terbesar di Bandung. Jadi si manajer ini kan punya salah satu manajer PT di Bandung yang besar ya Bang. Saya pikir ya emang benar sih ke sana gitu. Jadi tetangganya tuh tahu ke luar negeri gitu. Yang saya nggak tanyain tuh, perginya kapan ke luar negeri, kan pas COVID kan nggak boleh kan gitu. Iya. Saya nggak mau perpanjang lagi di situ. Tapi ya yang saya tahu di klaster itu sama tetangga sih hello doang gitu. Tapi orangnya ramah-ramah loh Bang gitu. Setiap saya keluar rumah mau kerja katanya gitu. Iya, kalau saya tuh gitu. Gitu sih Bang. Kalau bersosialisasi ya tetangganya ya. Nggak terlalu bersosialisasi. Dan RT-nya pun saya nggak tahu, soalnya saya cuma izin ke satpamnya, ke Pak Asepnya itu doang. Nah mungkin itu loh Bang yang saya jadi pikir itu, kenapa sih Pak Asep yang apa sih, yang ngurus semuanya. Baru kepikir sekarang loh. Saya izin di situ, Pak Asep yang urus. Ya udah saya yang ke RT-nya aja. Padahal ada ART-nya. Ada ART. Nah si ART ini dia nggak datang. Kuncinya pun waktu pas dia pas nyuruh si ART ini di hadapan saya kan, Bi maaf nanti seminggu sekali kesini aja, nanti bilang aja ke bapak ini, ke Pades ini, kapan mau hari apa mau dibersihin ya kayak gitu. Dan kalau misalkan Bibi mau, jadi soalnya nanti kuncinya kan, kunci rumah saya kasihin gitu. Nggak datang. Tapi menurut Kang Des, tahu nggak ART-nya? Menurut saya dia nggak tahu, tapi dia diganggu. Soalnya kan ART itu nggak tidur di sana Bang. Jadi rumahnya tuh rumah di apa sih, di dekat rumah itu, di dekat klaster itu gitu. Nah, yang penasaran tuh sosok yang menyerupai istri Kang Des nih. Di rumah, Bang. Itu sosok dari mana tuh? Kalau ingat-ingat itu Bang, saya ngerasa jijik jadinya ya Bang. Jijik enak. Jijik. Oke.
dalam kalau misalkan orang-orang nanya ya, itu kan bersentuhan badan, pasti dingin ya. Ini mah enggak, anget dan mainnya tuh kayak istri sendiri. Saya tahu lah istri sendiri istri saya. Cuman dari cara bicara nih, cara bicaranya kalau istri saya cerewet orangnya. Kalau ini nggak terlalu, enggak lah, nggak cerewet kok. Istri Kang Des kalau nonton saya angkat tangan. Maksudnya dari istri ada penjelasan. Nggak, kalau misalkan dari istri saya tuh, dia tuh sosok yang ibu itu. Ngerti nggak? Oh, Jin Korin dari yang Ibu itu. oke. Karena ini belum saya jelasin ya. Karena si sosok itu ngerasa nyaman saat saya tidur di kasur itu. Dan banyak yang saya lewatin ya bang, waktu saya tidur di situ itu ada yang kerasa diem tidur. Kalau misalkan abang dari kasur spring bed kayak gitu, kalau misalkan kita tidur ayam, ada duduk orang yang di samping kita, pasti kan ada suara kayak gitu, suara pernya ya. Itu ada beberapa kali saya itu, dan beberapa kali juga Bang Jamal tadi inget nggak waktu saya cerita saya samping ke sini kayak ada yang dorong kayak gitu. Nah itu ternyata kata istri saya, dia tuh si jin korinnya itu selalu tidur di samping saya dan meluk saya. Tapi istri cemburu nggak? Hah? Istri saya mana mungkin cemburu saya nggak sama kayak gitu. Cuman ya kata istri saya, terakhir katanya seperti kata Hendra sahabat saya tuh. Kamu sedang menuai apa yang kamu lakukan. Dan kesalahan saya sama istri itu kesalahan yang besar, mengkhianati dia gitu. Ya, udah ketebak, makanya di awal saya langsung nanya. Ketahuan kan? Beneran saya nggak, bener-bener kapok, dan intinya istri saya, kamu selingkuh sama manusia, terus kamu sekarang diganggu selingkuh sama makhluk halus. Terus kamu nggak curiga sama saya, katanya gitu. Dalam hati curiga, kalau misalkan saya jawab curiga pasti manjang nih bang. Enggak, kata saya tuh nggak curiga. Terus kata dia tuh, kamu ditonton. makanya gue serada. Oke, terus kata istri saya, kenapa makhluk itu bener-bener jadi suka sama kamu? Udahlah, kata saya tuh, sekarang juga ada kok, katanya dia nunggu di luar. Itu lagi waktu di rumah ya. Iya. Waktu makan ada kok lagi di luar, dia nggak bisa masuk ke sini. Karena ya sama istri saya dijagalah kalau misalkan rumah itu. Tapi di tempat kerjaan gimana? Emang bener bang, kalau misalkan tempat kerjaan saya tuh banyak kejadian. Cuman kan tempat kerjaan saya kan di hotel. Terus kata saya tuh, udahlah, jangan ngikutin lagi. Ya terus dipojokin terus. Udahlah. Terus entah apa yang dibilang sama istri saya, akhirnya si Korin ini nggak ganggu saya lagi. Udah aman. Ya, aman bang. Udah aman. Rumah tangga juga udah aman. Insya Allah aman terus bang sampai kakek nenek. Tapi itu ya, jadi ada pelajaran di mana ya cukup aneh juga nih. Baru kali ini ngedenger kalau rumah tangga berantem justru harus pisah rumah dulu ya. Iya, jadi kita tuh punya kesepakatan dulu. Ini baru dengar. Kalau misalkan ya orang-orang sih kalau misalkan 3 hari nggak bilang, nggak ngomong kan katanya udah cerai atau apalah gitu. Cuman ya ini ya kesepakatan kita, ya mungkin orang lain jangan ngikutin lah kayak gini mungkin gitu. Iya. Cuman yang saya rasakan dampaknya besar gitu sama saya. Jika ada kalau misalkan kayak gitu ya saya otomatis saya yang salah. Udahlah laki-laki. Tapi ini pertama kalinya seperti itu? Enggak bang. Enggak. Saya ada beberapa kali memang. Ada 3 kali ya. 3 kali disuruh pisah rumah gitu. Bukan disuruh, kan itu kan kesepakatan kita. Iya, nggak ada yang nyuruh, cuman kesepakatan kita. Cuman ini yang lamanya sebulan ini. Kalau misalkan biasa-biasa saya 3 hari. Terus kenapa saya nggak ke rumah saudara atau kemana gitu? Saya tuh udah nggak punya orang tua.
adik-adik saya udah ada yang nikah gitu. Saya nggak punya kakak. Ya, saya paling kalau misalkan dulu ke apartemen sih. Cuman ke apartemen, kenapa nggak ke apartemen lagi ya? Terakhir ketahuan lagi gitu ya. Ketahuan di apartemen. Di apartemen kan isinya Iya, makanya itu. orang-orang, maksudnya isinya Orang-orang gitu. iya. Cuman di apartemen kan nggak ada yang jaga, Bang. Kata istri saya itu kan nggak ada yang jaga kalau di apartemen, nggak ada matanya gitu. Kalau misalkan di situ kan ada satpam kan yang ngedengar, nah, itu. Dan yang anehnya ya, ada salah satu satpam yang dikasih uang sama istri saya buat mantauin, makanya kan Pades baik ya, katanya nggak ada apa sih, nggak ada kegaduhan atau apa-apa katanya kan gitu. Makanya kan satpam ini kan tahu, makanya gitu. Dan dibayar pun sama istri, makanya mahal, Bang. Itu 1 bulan tuh mahal, itu bisa nyampe 1 bulan gaji saya lah. Iya. Tapi ya mungkin itu pelajaran buat saya dari siapapun. Benar-benar kaget. Bukan kaget ya, apa sih? Lah, Abang mau nyobain gak, Bang? Sehari doang lah di situ aja. Enggak lah. Saya penakut, Bang, orangnya, Bang. Oh, kata siapa? Iya, penakut saya. Wah, enggak. Penakut gitu? Penakut. Sama istri? Iya, saya takut sama istri. Ayo, Bang. Boleh kasih pesan mungkin dari cerita yang dibawain sama Kang Des? Kalau dari saya sih, jangan takutlah kemanapun pergi gitu. Kalau misalkan sugesti, jadi kalau misalkan ada tempat-tempat yang angker atau apa, itu munculnya dari sugesti awal. Jadi intinya sih ini tuh bertahap, Bang. Kalau misalkan bisa dicerna gitu, bertahap. Dari awalnya suara muncul. Kalau misalkan kita masih kuat, saya paling nggak kuat itu dari yang nyerupain ibu saya. Ya. Makanya sugesti itu datang sih kalau misalkan kalian di tempat yang sepi, apa aja lah yang kalian lakukan, asal jangan terus mikirin hal-hal yang kena gaib gitu. Oke. Ya udah, itu dia tadi pesan dari Kang Des. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kang Des izin pamit. Bye.